Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Mailana Robiatus Subahah, salah satu guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri di Kabupaten Kediri. Kali ini kita akan mempelajari materi dengan tema Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Bukankah sholat 5 waktu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim? Lalu bagaimana ya jika seorang muslim sedang dalam keadaan sulit, misalnya sedang dalam perjalanan jauh sehingga sulit melaksanakan sholat? Islam memberi kemudahan kepada umatnya apabila mengalami kesulitan dalam melaksanakan sholat, yaitu dengan sholat jamak dan qashar. Mari kita cari tahu apa itu sholat jamak, apa itu sholat qashar, apa saja dalilnya, syarat-syaratnya, dan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Sholat jamak artinya menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sedangkan sholat qashar artinya meringkas sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Untuk sholat jamak dibagi menjadi 2, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim yaitu menggabungkan 2 sholat fardu dan dikerjakan di waktu yang pertama. Contoh, sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu sholat zuhur. Sedangkan sholat jamak takhir yaitu menggabungkan 2 sholat fardu dan dikerjakan di waktu yang kedua. Contoh sholat zuhur dan asyar dikerjakan di waktu sholat asar. Untuk sholat yang bisa dijamak yaitu sholat zuhur dan asyar dan sholat maghrib dengan isya. Sedangkan sholat yang bisa diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, yaitu sholat zuhur, sholat asyar, dan sholat isya. Berikut ini dalil naqli tentang sholat jamak, yaitu terdapat pada hadis rawahu Muslim yang berbunyi An Anasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina sholataini fi safari akhara dhuhra hatta yadkhula awwalu waqtil 'ashri thumma yajma'u bainahuma, yang artinya apabila Nabi Muhammad hendak menjamak antara 2 sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asyar. Kemudian beliau menjamaknya antara keduanya. Hadis rawahu Muslim. Sedangkan dalil tentang sholat qashar yaitu terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum 'aduwwan mubina, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Lalu siapa saja orang yang boleh melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar? Yang pertama adalah orang yang sedang melaksanakan safar atau perjalanan dengan jarak tidak kurang dari 80,64 km. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan dan tujuannya baik, bukan untuk bermaksiat. Yang ketiga, yaitu sholat yang dijamak atau diqashar bukan sholat qadha. Yang keempat, berniat menjamak atau mengqashar ketika takbiratul ihram. Dan untuk sholat jamak boleh dilakukan oleh orang yang sedang sakit atau dalam kesulitan. Setelah mengetahui ketentuan-ketentuannya, mari sekarang kita pelajari tata cara pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaan sholat jamak takdim, yang pertama harus memenuhi persyaratan, seperti yang telah dibahas sebelumnya.
Yang kedua, bersiap didahului dengan iqamah. Yang ketiga, sholat zuhur 4 rakaat atau maghrib 3 rakaat diawali dengan niat sholat jamak takdim pada waktu takbiratul ihram. Setelah salam langsung berdiri tanpa diselingi atau melaksanakan kegiatan lain, kemudian langsung melaksanakan sholat asar 4 rakaat atau sholat isya 4 rakaat dengan niat sholat jamak takdim. Untuk pelaksanaan sholat jamak takhir sama dengan sholat jamak takdim, hanya saja niatnya yang berbeda. Kemudian sholat jamak bisa digabung dengan sholat qashar. Sholat jamak takdim qashar, pelaksanaannya pertama memenuhi persyaratan, kedua bersiap didahului iqamah, yang ketiga sholat zuhur 2 rakaat atau maghrib 3 rakaat diawali dengan niat sholat jamak takdim dan diqashar. Yang keempat, setelah salam langsung berdiri melaksanakan sholat asyar 2 rakaat atau sholat isya 2 rakaat dengan niat sholat jamak takdim dan diqashar. Untuk sholat jamak takhir qashar, pelaksanaannya hampir sama dengan sholat jamak takdim qashar, hanya perbedaannya terletak pada niatnya. Berikut ini contoh niat sholat jamak takdim dan jamak takhir. Dan ini adalah contoh niat sholat zuhur jamak takdim dan diqashar, sholat asyar jamak takdim dan diqashar. Dan berikut ini contoh pelafalan niat sholat isya jamak takhir dan diqashar. Usolli fardal isya'i rak'ataini qasran majmu'an ma'al maghribi jam'a ta'khirin mustaqbilal qiblati ata'an lillahi ta'ala. Berikutnya niat sholat maghrib jamak takhir dan diqashar. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'a ta'khirin mustaqbilal qiblati ata'an lillahi ta'ala. Mari kita lihat contoh praktek sholat jamak takhir dan diqashar, yaitu sholat maghrib dan isya. Usolli fardal isya'i rak'ataini qasran majmu'an ma'al maghribi jam'a ta'khirin mustaqbilal qiblati ata'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'a ta'khirin mustaqbilal qiblati ata'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sekian pembelajaran tentang sholat jamak dan sholat qashar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.